جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sebenarnya Ana mau jelasin yang tentang fi'il dan fa'il kita bahas kemarin ya, cuman qadarullah kok belum ada yang datang. Biasanya kalau ada Ummu Sina diteleponin tuh pesertanya, talibatnya. Assalamualaikum. Nah ini Ummu Sinanya udah datang. Insyaallah. Ini belum ada yang masuk, Oh, belum ada yang masuk ya, Ustazah? Iya, harus diteleponin kayak. Oh iya Ustazah, Afwan Insyaallah. habis lagi bikin kue soalnya ini juga sambil bentar saya buka laptop tadinya mau di dapur sambil di dapur ini dengerinnya Iya, tapi nggak apa-apa, disambi iya aja. kan kalau buat telepon kan HP pakai HP tadi dengerinnya tadinya rencananya pakai HP tapi ntar dulu saya itu dulu teleponin dulu sebentar saja nggak apa-apa pakai komputer digedein suaranya biar sampai dapur. Ya ini Masya ada Allah. Umi Ida ini sudah ada. Umi Ida masih di hamam tadi. Ustazah mau mulai sekarang? Iya. Heeh. Ya, ya. Udah siap ya Umi? Tafadhol. Kenapa Ustazah? Sudah siap belajar atau mau? Sebentar, hamam sebentar, Ustazah. Sebentar aja. Iya Sebentar, iya hamam. silakan silakan. Ya. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dokter Dewi udah masuk. Kirain kemarin tanggal 29 atau 31 pada itu saja. Apa Nahwu, sorop kirain saja. Anak kan pernah izinkan hari Sabtu itu sekali itu ya. Hari bulan kemarin kan. Ini buat ganti yang kemarin. Ya. Ya saja. Umi Harumi katanya sholat dulu Ustazah. Siapa lagi? Oh, itu ya Santi ya. Santi. Dokter Dewi, baca nggak Dokter Dewi? Saya mau mustami'ah aja ya, karena masih belum selesai prakteknya, maaf. Oh, belum selesai ya? Iya. Baik. Bila ya kita mulai penjelasan ini ya. Yang kemarin ya. Ini sebenarnya yang lebih belum paham itu Ummu Zaina ya. Iya, beliau dulu katanya Ustazah. Iya ini masuk ini beliaunya. Udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tadi udah dibuka ya? Sampai lupa. Sudah ya, udah ada kami ya. Bismillah ya. Kita meroja dulu. Kemarin kita membahas tentang fiil dan fa'il. Yang mana kita ketahui fiil itu, fiil itu lebih mudahnya kita pahami dengan kata kerja ya. Kita memahaminya yang singkat dulu ya. Nanti kalau sudah di level berikutnya baru kita detailkan. Kalau fa'il itu pelaku ya. Fa'il itu apa? Fa'il itu subjek. Kalau dalam bahasa ini ya, subjek apa namanya SPOK itu ya, atau pelaku. Ya, apa pengertiannya? Yakni isim marfu yang terletak setelah fiil ma'lum. Kenapa harus fiil ma'lum? Karena nanti fiil itu ada fiil yang majhul ya. Semoga masih ingat bahasan ini di nahwu ya, ma'lum dan majhul. Kemudian yang kedua pembahasannya adalah maf'ulun bih, yakni isim mansub yang apa?
Dia itu yang terkena perbuatan atau yang terkena perbuatan dari pelaku. Jadi dia di sini adalah objeknya ya. Ya, maf'ul bih itu disebut dengan objek atau pelaku. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya yakni fa'il ya. Di fa'il itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang berupa isim dhamir, ada yang berupa isim dhohir. Ya, contoh berupa isim dhamir nih, contoh katabtu. Ya, katabtu ad-darsa. Saya telah menulis surat ya. Katabtu di sini at-ta'u. Nah, di sini ya ta'nya itu at-ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm. Dhammah ya. Fi mahali raf'in fa'il. Jadi di sini tak yang bergandeng dengan kata katab ini adalah at-ta'u dhamir muttasil. Muttasil itu apa? Muttasil itu bersambung. Dhamir itu apa? Dhamir itu kata ganti ya. Kalau kata ganti berarti dia selamanya apa? Mabni. Jadi nggak ada kata ganti atau dhamir itu yang mu'rab ya. Mabni. Tanda mabninya apa? Tanda mabninya ala dhom. Di atas dhammah. Di sini ya dilihat harokatnya adalah dhammah. Baik, kemudian kita jelaskan lagi. Nah, berarti kalau seperti ini dia ada mahalnya. Fi mahali apa? Fi mahali raf'in fa'il. Menempati posisi. Mahal itu posisi atau kedudukannya. Raf'in, rafa. Sebagai apa? Sebagai fa'ilnya. Kemudian di sini dibahas kalian di maf'ul bih. Maf'ul bih atau maf'ulun bihi. Ad-darsa. Maf'ulun bihi tadi pengertiannya isim yang mansub ya. Yang dikenai kerjaan. Ad-darsa maf'ulun bih. Mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya, darsa ini adalah objek atau maf'ulun bih. Nah, maf'ulun bih ini selalu mansub. Karena di sini isim mufrad maka tanda nasabnya adalah dengan fathah. Di mana fathahnya di atas huruf sin ya. Karena i'rab itu yang dilihat apa? Akhir kata ya, akhir kata atau kalimat. Dhahira fi akhirih. Jadi nampak ya. Bisa dilihat. Nah, itu dia di sini maf'ulun bihnya. Ini tadi fa'il yang berupa isim dhamir. Yang kedua contohnya adalah isim dhohir. Kalau dhohir berarti nampak ya. Jadi bukan dari dhamir. Isim dhamir di sini contohnya kata at-thalibu. Ya, bisa at-thalibu, bisa dari isim alam, misalnya Muhammadun, Aliyun, Zaidun, Ibrahimu, Musa, Isa, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan isim dhohir. Ya, di sini contohnya qira'at thalibul Qur'ana. Ya, siswa itu telah membaca Al-Qur'an. Ya, karena di sini kita fokusnya di fi'il madhi ya. Katabtu tadi juga fi'il madhi, qira'a di sini juga fi'il madhi. Siswa itu telah membaca Al-Qur'an. Nah, di sini dari segi i'rabnya bisa kita lihat qira'a yang pertama. Fi'lun madhin mabniun 'alal fathi. Jadi kalau fi'il madhi itu semuanya adalah tetap alias mabni ya, dia tidak berubah. Tanda mabninya apa? Maka kita lihat harokat terakhirnya di sini adalah fathah. Mabniun 'alal fathi. Berikutnya ada fi'il pasti ada fa'ilnya. Kalau yang di atas tadi fa'ilnya berupa dhamir mutasil ya, taknya. Nah, kalau di sini kita lihat at-thalibu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih ya. Ini. Dhammanya di mana? Di huruf ba-nya.
Kemudian untuk maf'ulun bihnya sama seperti yang di atas tadi ya, Al-Qur'ana. Artinya maksudnya sama mansubnya. Maf'ulun bih mansubun walamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Untuk kata thalibu di sini disebut fa'il atau pelaku. Fa'il yang berasal dari isim alam atau isim dhahir itu dia selalu marfu ya, bisa berubah. Marfu ini masuknya ke mu'rab. Ya, mu'rab itu ada berapa keadaan, Umahat? Mu'rab total. Mu'rab. Berapa keadaan? 3 ya. Mu'rab. Mu'rab ada totalnya. Semuanya. Baik isim maupun fi'il. Ada? Oh, Ada? 4. Iya. Marfu. Marfu, Terus mansub, mansub. Terus terus majrur. Satunya lagi majzum. Ya. majzum. Itu. Jadi secara total keadaan mu'rab itu ada 4. Nah, adapun nanti isim itu berarti nanti ada dibagi 2 ya. Isim dan apa namanya fiil ya. Isim. Kalau isim berarti apa aja? Marfu ya. Terus majzum, mansub, mansub, kemudian terus majzum ya sudah. majrur. Majrur. Iya, isim ya. Isim Kemudian ya. kalau fiil. Kalau fiil Terakhirnya ini majzum ya. marfuun, kemudian mansubun, sama majzum. iya sama majzumun ya. Nah, itu keadaan i'rab dari fiil dan isim sama-sama 3. Kalau majrur itu hanya terjadi di isim ya. Kalau majzum itu hanya terjadi di apa? Fiil. Fi'il. Jadi kalau ada di isim berarti nggak ada di fi'il. Yang keduanya ada itu apa yang sama antara isim dan fi'il adalah marfu dan sama marfu. marfu dan mansub ya. Marfu dan mansub. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini isim dhahirnya ya. Jadi fa'il itu bisa berupa dari isim mu'rab, bisa berupa dari isim yang mabni. Kalau isim mabni berarti isim dhamir. Kemudian nanti juga bisa berupa dari isim isyarah ya. Jadi isim mabni dari isim mu'rab, fa'il itu. Kalau di sini contohnya fa'ilnya adalah fa'il dhahir ya yang dilekati oleh alif lam atau libu. Baik. Nah, sekarang coba Umahat, Ida bikin kalimat ya, bikin kalimat yang jumlah fi'liyah yang ada fa'il dan maf'ulun bihnya. Coba. Saya membaca bukan Ali. Pertamanya pakai fiil ini ya jumlah fi'liyah ya Ustaz ya. Iya, Enggak korok. Ini aja. Kayak membaca ya, menulis. Menulis boleh. Menulis. Yang ada ini kalau lapisan atau yang dominan. Ada maf'ul bihnya. Kalau ada maf'ul bihnya berarti kita butuhnya fi'il yang muta'addi, yang butuh objek ya Ustaz. Transitif ya. Ya, baik. Kataba. Ya, kataba. Nah. Kataba Aliyun. Kataba Aliyun. Menulis menulis buku, menulis buku, menulis apa surat. Ya? Surat itu apa ya? Surat Arisalata. Arisalata. Kataba Aliyun Arisalata. Iya, nah. Ali telah menulis surat. Nah, di sini kita perhatikan ya. Kan failnya itu terletak setelah fiil. Harusnya kan kita menerjemahkannya telah menulis gitu ya. Nah, jadi kalau menerjemahkan itu biasakan dari apa? Failnya dulu. Jadi walaupun dia bentuknya jumlah fiil ya, tetap kita menerjemahkannya dari apa? Failnya dulu ya.
Nah, coba kataba di i'rab Umi. Kataba, Kataba fi'lun ini mubtada ya Ustazah? Pakai mubtada ya? bukan. Kan jumlah Enggak fi'liyah mubtada berarti. enggak karena fi'liyah ya jumlah fi'liyah ya. Enggak apa? Eh, em, kok ini kok isim bukan isim. Fi'lun mabniun ya benar nggak Hmm? Ustazah? Sebentar, fi'lunnya apa tadi? Kataba ya. Jenis fi'ilnya apa? Madhi, mudhari, au amr. Madi itu nyebutnya gimana Ustaz? Madin. Fi'lun madin. Oh ya, kok mabniun tadi ya. Maksudnya madi Mm-mm. itu mabniun tadi Ustaz. Fi'lun apa tadi kok mabniun. Fi'lun madin ya. Fi'lun madin mabniun ala sukuni bukan ala sukuni kataba ya. Ala fathi enggak pakai fimahali ya Ustaz. Fimahali mana tadi ya? Fimahali Ya, seperti di atas ya. Umi. Tinggal maju aja. Fimahali rofin ya. Bukan. Kalau madhi nggak ada fi mahali ya. Oh, Kataba fi'lun madhi mabniun 'alal fathi selesai. oh cuma gitu aja ya baik. Ya, Ya, cuma itu aja. Karena apa? Karena di sini filenya berupa file dhohiroh ya. ya. Sama dengan kayak at-thalibu. Nah, berarti sini aliyun langsung di i'rab. Aliyun Aliyun mm-mm. Ismun ya. Ismun Fa'ilun fa'ilun. Mm-mm. Ya. Fa'ilun Mar marfuun wa marfuun. alamatu raf'ihi ini pakai apa ini? Mm-mm. Domatun Mm-mm. dohiratun fi Mm-mm. akhirihi. Fi akhirihi. Nah, jamil terus berakhir kata Arisalatu itu maf'ulun bih arisalata. Jangan arisalatu. Nanti kalau arisalata. arisalatu Ya. jadi fa'il nanti. Mansub. Arisalata maf'ulun bi maf'ulun bih ya. Itunya bahasa Arabnya. Maf'ulun bihi. Oh, maf'ulun bihi ini apa ya? Man Maf'ulun bih mansubun mansub. wa alamatu raf'ihi Walamatu nasbihi. nasbihi apa ini? Fata Walamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri. Fi akhirihi. Iya. Nah, barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan. Iya, lanjut Kalau tadi berikutnya apa Umi Zain. ini Sadah kalau tadi yang fiil apa yang mabni itu apa tadi namanya Mabni, ya? madhi, Nama itunya apa ikrofnya apa tadi fi'lun madin, fi'il madin ya. fi'lun madin. Nah, Ya, fi'lun madin, mabniyun. madin. Ya, Baik. ini sengaja nggak diharokati karena biar umat terbiasa. Ya. Iya, nanti kalau udah terbiasa enak, insya Allah. Ya, akhiri. Jadi untuk latihan nanti baca kitab, insya Allah. Lanjut berikutnya, Umi Zaina. Na'am Ustazah. Ya, Umi Zaina. Aisyah telah menulis surat. Coba. Aisyah telah menulis surat ya. Mm-mm. Kataba. Aduh. Kataba Aisyah. Aisyah perempuan atau laki-laki? Perempuan. Berarti ada apa di situ? Untuk menunjukkan dia perempuan, fiilnya harus apa ada? Oh, katabat. Iya, tak taknis ya. Tak taknis. Aisyah. Katabat. Katabat Aisyah surat apa ya? Risalah, bukannya? Iya. Aisyah tinggal mengganti saja, tinggalin aja risalata, ya kan? Risalata ya. Aisyatu ya, tadi ada apa Aisyatu? Aisyatu risalata. Aisyah telah menulis surat. Coba Umi di i'rab. Lah, i'rab.
Ini udah Fi'lun contohnya di sini. Fi'lun, fi'lun madi mabniun fi'lun ala madin. Tanwinkan, madin. fi'lun madi mabniun ala fathi Madin, tanwin. Botnya tanwin. Din. fi'lun madi Din. mabniun Bukan. Umi Zaina mendengarkan suara Ana? iya ya Madin, tanwin. Din. oh ya madin ya fi'lun madin mabniun Madin. Tanwinkan. madin susah Tidak susah. Jangan dibikin susah. Biar mudah, Umi. insyaallah fi'lun madin mabniun ala fathi gitu ya Ustaz. Itu sekarang maf'ulun bihnya ya. Maf'ulun bi itu ya objeknya ya Ustaz. Maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbihi patah. Gimana? Coba diulang lagi, Umi. Fi'lun madin mabniun ala fathi Ala fathi. Nah, mabniun ala fathi. Terus kemudian di situ kan ada tak sukun ya. Ya. Dan di situ dikasih keterangan wata'u ya. Wata'u alamatu ta'nisi. Wa'atta gitu ya. Wata'u bukan wa'atta. Wata'u alamatu ta'nisi. Jadi taknya di situ. Ta'nisi ya. Wata'u. Sebentar. Wata'u alamatu. Jadi di situ maksudnya taknya di situ. Tanda untuk gitu. apa? Betul. Iya, taknis. Taknis itu apa? Taknis itu menunjukkan bahwa di situ filenya apa? Perempuan. Filenya adalah perempuan. Nah, ya filenya adalah perempuan. Taknis. Nah, baik. Kemudian Aisyah tuh ya. Maf'un bi isim marfu. Aisyah di sini marfu atau mansub? Marfu. Berarti bukan maf'ulun bi. Ya, kenapa? Karena yang marfu itu adalah itu ya, satu lagi paknya. Betul. Jadi kalau ada fiil pasti setelahnya itu isim marfu setelahnya menjadi apa? Fa'il, ya. Kalau marfu. Nah, fa'ilun gitu ya Ustaz. Fa'ilun, betul. Fa'ilun mansub gitu ya. Marfu'un. Marfu ya. Marfu'un. Fa'ilun marfu wa alamatu pakai itu ya. Wa alamatu. Sebentar. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi diikuti. Wa alamatu raf'ihi. Dhammah. Iya, dhammah. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Kemudian yang terakhir, kata ar-risalata. Nah, ini ar-risalata ini apa ya? Maf'ulun bi. Iya, maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Maf'ulun mansub ya. Mansubun, nah. Mafsubun atau mafsub aja? Mansubun. Mim, nun, shad, waw sukun, ba. Mansubun. Terus wa alamatu nasbihi. Kan tadi di sini mansub, berarti alamat apa? Nggak mungkin ya alamat rofa'nya, pasti alamat nasabnya. Gitu. Iya, jadi kalau mansub gandengannya nasob, kalau marfu gandengannya rofa, gitu. Alamatu nasbihi gitu ya Ustaz.
Tanda ala nasabnya apa? fathah, ala fathi, Apa? ala Tandanya nasab apa? fathi, Fathatun, fathatun, zohiratun, fathatun dohirotun, fi akhirihi. bi akhirihi. Iya, seperti itu ya. Jadi umat sekalian, kalau isim tersebut, isim yang mu'rab berarti marfu ya, misalnya. Berarti misalnya kalau marfu di sini gandengannya pasti rafaihi. Ya, kalau mansub pasti nasbihi. Nggak mungkin kalau mansub kemudian kita nyebutin alamat rafa'nya. Wah, ini berseberangan jalan. Harusnya ke timur, ini jadi ke barat gitu kan. Nah, jadi diingat-ingat. Kalau marfu itu pasti temennya adalah rofa. Kalau mansub temennya adalah nasab. Itu ya, Oke. mudah ya. Alamatun nasbihi. Nah, barakallahu fikum, jazakumullah khair Umi Zainab. Berikutnya, Jazakallah Umi khairan Nur. katsiran, Ustaz. Nah, Umi Ustazah. Nur, ya, failnya coba dirubah menjadi musanna. Musanna. Mm-mm. Akalat Fatimatu ar-ruzza. Bukan. Failnya dirubah jadi musanna. Oh, musanna 2. Oh iya. Iya, 2. Akala Kalau itu kan mu'annas. Fatimah wa Zainab. Fatimah wa Eh? Zainab. Akalat. Bukan. Musanna bentuknya ini. Akalat Fatimah wa Zainab. Lala, enggak. Oh, Maksudnya bentuk bukan dibikin 2 2 orang itu. dari kata-katanya. Isi musanna. Dari sini, apolibu Isim menjadi musanna. Atalibu. dari Nah. mm. Qara'a Ya, coba ini aja. talibani al-Qur'ana. Iya. Yang ini, yang dikata aja coba biar nanti mengikuti ya. Kataba. Mm. Pakai isim zohir, Ustazah. Iya, yang 2 orang. 2 orang, 2 siswa tadi. Kataba. Iya. Oh, kataba at-talibani ar-risalata. Nah, arisalata. Iya, coba di Eropa. Kataba fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Terus at-talibu fa'ilun Bukan atolibu, atolibani. at-talibani. Heeh. At-talibani sambil ngantuk ini matanya. Iya. At-talibani fi'lu ismun marfu'un wa alamatu rafa'ihi. Enggak gitu. Gimana Enggak ya? gitu. Tadi dulu fa'il kan. Oh iya, fa'ilun ya. Iya, fa'il. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafa'ihi alifun ya sudah. Iya, alifu mumtaz. Al-alifu li'annahu min ismul musanna. Li'annahu musanna. Taib. Li'annahu musanna. Terus Ar-risalata maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, ahsantun barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Ya, itu tadi cara kita membuat dan mengi'rab kalimat jumlah fi'liyah yang ada fa'il, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bihnya. Nah, berikutnya, pembahasan yang kedua, sebentar, ada yang mau ditanyakan dulu ini tentang fa'il, isim dhohir dan dhamir. Jelas, insya Allah? Sebenarnya jelas ya, tinggal banyak Ini Ustazah latihan. tadi yang maaf ya, itu yang itu tadi doma sama patah untuk ini yang apa namanya, fa'il dan maf'ulnya gitu ya, kalau tanda marfu itu pasti itunya maf'ul bihnya patah ya Ustazah gitu ya tadi. Oh gini. Kalau fa'il, ya fa'il itu kan pasti dari isim ya. Tapi untuk sekarang dari isim. Nanti ada fi'il yang dia dengan apa namanya,
dengan huruf an, kemudian fiilnya itu ada yang ditakwil sebagai fa'il. Cuman kita nggak sana dulu ya. Kita yang di sini dulu, yang pemula dulu. Jadi di sini kita fokusnya pada fa'il yang dia berupa apa? Isim, ya. Nah, kemarin isim untuk fa'il ini dibagi menjadi dua. Ada yang domir, ada yang dhohir. Domir berarti dia yang bersambung dengan fiilnya. Bisa mustatir, bisa mutasil, ya. Nah, kalau mutasil itu yang bersambung seperti atau ini. Kalau mustatir apa? Kataba, ya, takdiruhu huwa. Nah, berikutnya kalau isim dhohir seperti ini, ya, marfu. Fa'il itu dia selalu apa? Marfu. Ya. Nah, marfu'nya ini kembali yang udah kita pelajari di nahwu, di kitab nahwu ya, di halaman 30. Ya, nanti dibuka lagi. Kalau isim mufrad, ayo, isim mufrad tanda rofaknya dengan apa? Doma. Dhamma, ya. Kemudian kalau musanna yang tadi di i'rab Umi Nur dengan Ali. alif. Iya, kalau jamak mudzakkar salim Wow. dengan wawu mumtaz. Al wawu ya. Kalau jamak taksir Doma. dhamma ya. Taib. Kemudian kalau jamak muannas salim Doma. dhamma juga ya, dhamma. Kemudian kalau satu lagi itu asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Khamsah. Alif ya. Alif. Al wawu sama dengan jamak Wow. Oh iya, ya. abu. Wow. Baik, terus kemudian kalau untuk isim maksur, Maksur itu domah muqaddarah. domah muqaddarah ya, muqaddarah. Nah, kalau isim mankus, Sama domah muqaddarah. domah muqaddar, semuanya domah muqaddarah ya. Nah, kemudian satu lagi, layan sorif. Doma. Layan sorif. Domah. Layan sorif itu apa? Yang tidak memasukkan Tidak tanwin. bertanwin. Contohnya apa? Fatimah tuh, Aisyah tuh ya. Nama perempuan yang diakhiri dengan tak marbutah atau nama yang diakhiri dengan tak marbutah bisa laki-laki atau muzakkar, bisa muannas ya. Kalau muzakkar misalnya Usama tuh, Hamzah tuh ya, itu semuanya dia tidak boleh bertanwin. Nah, itu 9 isim mu'rab yang barusan kita sebutkan tadi, itu bisa menjadi fa'il semuanya ummahat. Maka dari situ ya, itu harus diingat terus karena ya fa'il itu bisa datang dari 9 yang barusan kita kita ini tadi tuh jelaskan tadi. Ya, Umi Zaina? Iya, Ustaz. Jadi artinya tanda marfu isim itu tidak selalu dengan apa? Tidak selalu dengan dhamma ya. Tidak selalu. Ada yang apa? Ada yang al wawu, al alifu ya Maaf kan? ya Ustazah, putus-putus. Aduh, gimana ya? Di lainnya putus-putus atau di Umi Zaina saja? Jelas Ustazah. Yumi Gimana? Zaina aja. Yumi Zaina aja. Jelas Ustazah di saya. Oh jelas ya, alhamdulillah. Umi Zaina mungkin pindah posisi Umi. Ya, berarti itu ya. Ada kemudian tadi doma, kemudian al alifu, al waw, satunya lagi tadi yang domah muqaddarah. Ya, berarti sudah clear. Artinya tandanya marfu isim itu tidak selalu dengan domah. Ya. Baik, sampai sini bisa dipahami Umi Zaina? Baik, nanti lebih dipelajari. Iya, jadi yang pertama kita lihat dulu filenya. Kalau filenya ini namanya isim mufrad ya, atau itu kan isim mufrad. Iya. Berarti ketika dia marfu tandanya dengan domah. Iya bukan? Iya, betul. Betul. Nah, kalau misalnya atolibu ini saya ganti jadi atolibani. Atolibani. Maka tanda marfunya dengan apa? Kasroh ya. Dengan alif. Alif ya. Alif ya. Karena nun itu bukan
nun huruf asli, tapi nunnya adalah nun zaidah, Lani tambahan ya, ya. alif. Terus kemudian kalau Anda ganti misalnya apa ya? Al-muslimuna. Muslimuna di sini isimnya jenisnya apa? Itu yang itu ya. Muslimuna. Eh, apa Hamzah bukannya Ustaz? Muslimuna, al-muslimuna. Muslim. Oh, nun ya. Jenisnya apa ini? Al-muslimuna, al-mujtahiduna, as-shaimuna, jamak mudzakkar Jama salim. mudzakkar salim ya. Ya, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ini ketika marfu tandanya dengan apa? Nun tadi adalah huruf zaidah tambahan. Berarti sebelum huruf nun apa? Al-wawu ya. Al-wawu. Jadi ketika jamak mudzakkar salim ini menjadi fa'il, maka tanda rafa'nya adalah dengan al-wawu. Taib. Terus kemudian misalnya Ana ganti misalnya kata abuka. Abuka. Ini masuknya apa? Abuka ini masuk isim apa? Asmaul khamsah. Nah, ketika dia marfu tanda rafa'nya dengan apa? Ketika marfu tanda rafa'nya dengan apa? Marfu abu. Dengan al-wawu sama kayak mudzakkar salim. Ya, dengan wawu. Ya, kalau dia berdiri sendiri jadi seperti kalau ini. pakai wawu jadi apa ya Ustaz? Abu. Jadi apa maksud apa ya gimana Umi? Tadi abuka kalau ini isim asmaul hamzah. Jadi abu apa gitu Ustaz? Abuka maksudnya gimana? Ana kurang paham pertanyaannya. Ya, jadi kalau abun itu masuknya isim mufrad. Ya, isim mufrad. Kenapa? Karena dia tidak beridofah dengan domir anta. Ketika dia beridofah dengan domir, ya, nah seperti ini, kecuali nanti domir mutakalim ana, ya, maka di situ dia semuanya menjadi asmaul khamsah. Ketika marfu, dia dengan waw. Tetapi kalau ini abun, ini namanya isim mufrad biasa, maka tanda rofanya adalah dengan doma, ya, dengan doma. Taib, sampai mana tadi penjelasan? Sampai sini bisa dipahami atau masih bingung, Umi Zainab? Jadi tadi itu ya kalau abun itu kan mufrad. Kalau ditambah dengan domir jadi abu ka ya Ustaz. Iya, jadi kata asmaul khamsah ini adalah isim yang spesial, ya. Dia cuma terdiri dari 5. Ya, cuma 5 saja. Abuka, akuka, hamuka, fuka, dan zu malin. Nah, keadaannya ketika dia marfu, misalnya di sini sebagai fa'il ya, maka tanda rofa'nya adalah dengan al-wawu, ya sama kayak ini, jamak mudzakkar salim, sama dengan kayak jamak mudzakkar salim. Ketika dia mansub menjadi maf'ulun bih, tandanya bukan lagi dengan wawu, tapi dengan alif. Misalnya abaka. Ya, abaka. Ini ketika dia mansub, maka tandanya adalah dengan al-alifu. Ya, al-alifu. Kemudian ketika dia majrur, ini beda lagi. Bukan lagi dengan wawu, bukan lagi dengan alif. Tapi dengan ya abika, misalnya bi ada di depannya di sini huruf ba ya, misalnya bi abika. Jadi di sini majrurnya adalah dengan al-ya'u. Seperti itu. Nah, itu untuk ini ya, sampai asmaul khamsah ya. Penjelasannya seperti itu.
Masya Allah. Baik. Iya, sekarang Umi Zainab pertanyaannya yang bingung yang sebelah mana? Eh, j- belum Yang masih sampai belum ke paham. domir yang untuk ya baru ke mufrad aja kali berarti ya saya tahunya. Domir bukan. Jadi kalau domir itu bukan yang mufrad, musanna, bukan, Umi. Iya. Bisa disebut itu juga. Nah, kalau domir di sini kita sebutnya yang 14 domir itu, domir munfasil ya. Misalnya ya, Pasir. isim domir. Tapi kalau di sini kita nggak bisa kasih ya. Jadi kalau isim domir yang domir munfasil, kalau domir munfasil itu biasanya dia di mana jumlah ismiyah mubtada khobar. Huwa, huma, hum. Ya kalau huwa untuk satu mudzakkar, kalau huma untuk dua mudzakkar, kalau hum untuk jamak mudzakkar. Banyak. Kemudian hiya, huma, hunna. Kalau hiya satu muannas, ya, kemudian huma dua muannas, hunna jamak muannas. Nah, itu untuk yang ghaib. Kemudian kalau untuk yang mutakalim anta satu, antuma dua, antum Nah, itu jamak belum. muzakkar. Kalau untuk muannasnya anti satu, antuma dua, antunna jamak. Kalau untuk yang mutakalim yang sedang Mutakalim. berbicara ada Tunggu. ana dan nahnu. Tunggu. Kalau ana digunakan untuk mufrad, kalau nahnu digunakan untuk jamak. Itu domir ya. Nah, kalau yang di sini maksudnya fa'il domir di sini itu dia bersambung dengan fiilnya. Ya, bentuknya sudah nggak lagi huwa. Misalnya kalau ana tidak menjadi kata ba'ana tapi menjadi kata tu. Misalnya kalau huwa ya bukan kata bahwa tapi menjadi Kata kata ba. Ya, terus misalnya kalau kata bata gitu ya. Kata ba misalnya. muannas. Untuk huma bukan kata bahuma tapi menjadi kata ba seperti itu. Itu ketika domir menjadi subjek atau pelaku atau fa'il pada jumlah fi'liyah. Nah, Itu untuk domir. Nah, kalau zohir berarti dia nampak. Contohnya seperti apa? Seperti ini. To'at-tolibu, Fatimatu, Muhammadun. Jadi ada isim marfu yang terletak setelah fi'il atau kata kerja. Ya. Nah, di sini kata kerjanya bisa berupa kata kerja yang aktif, bisa berupa kata kerja yang pasif. Afwan. Apa namanya mutaaddi maksudnya ya? Mutaaddi itu yang perlu objek atau yang lazim tidak perlu objek. Muta'addin. Seperti itu. Yang perlu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi, Umi? Iya, ini di dohirnya belum menguasai. Ya, nanti sambil berjalan ya. Kalau ada yang belum paham boleh tanyakan lagi. Iya, domah dan patah aja nanti. Banyak latihan. Nah, yang lainnya ada yang mau ditanyakan selain Umi Zainab? Amin wa yakum. Kita lanjutkan ya. Kemudian fiil berdasarkan kebutuhan terhadap objek itu dibagi menjadi dua. Ya, ada yang muta'addi, ada yang lazim. Kalau muta'addi ini seperti tadi ya, di muqaddimah di awal itu dia memerlukan objek atau disebut dengan transitif. Ya, muta'addi. Contohnya kata minum atau syariba. Kemudian apakah cuma minum? Tidak, ada kata akalah, makan. Terus kemudian ada qoro'ah, ya. Terus kemudian ada koto'ah, ya. Nah, itu. Kemudian nasoro misalnya. Kemudian yang kedua adalah fi'il lazim. yakni dia tidak butuh objek atau intransitif. Contohnya kata zahaba, terus kemudian jalasa, ya. Terus kemudian zahaba, roja'a, kemudian apalagi ja'a, ya. Kemudian hadoro. Nah, terus dan lain sebagainya. Ya, itu untuk fiil berdasarkan kebutuhan terhadap objek. Kemudian fiil ya ditinjau dari aktif dan pasifnya. Nah, ini juga sudah kita pelajari di nahwu ya.
Intinya di sini cuman memurojaah saja. Artinya umat bukan hal yang baru lagi ini ya. Ada maklum, ada majhul. Kalau maklum itu kata kerjanya aktif. Aktif maksudnya apa? Diketahui failnya, ada failnya. Majhul itu berarti dia pasif, tidak diketahui failnya. Nah, nanti pengganti failnya apa? Disebut dengan naibul fa'il ya. Kita kasih contoh di sini misalnya fi'il yang maklum. Ya, contohnya apa? Umhat, silakan. Umida. Ustazah. Fiil maklum ya Ustazah. Berarti Iya. yang aktif ya. Belum? Eh syaribal doiful kohwata ya, kohwata. Membutuhkan objek kan? Kok enggak ini. Ya yang Bukan, ini sih. ini bisa tayyib. Kalau yang ini yang muta'addi nih, coba kita ke sini dulu ya sebelum ke bawah tadi. Coba Umi Ida, muta'addi yang membutuhkan objek misalnya. Boleh kata Syaribal doiful kohwata. dhaifu itu apa maksudnya Umi? Loifu itu tamu ya Ustazah. Duyufu. Dari duyufu ya. Oh iya, dhaifu ya. Oh ya, dhaifu. Nah, dhaifu Doiful al-kohwata. kohwata. Nah, syariba syariba. Ya. Dhaifu kohwata ya. Kamu itu telah meminum teh. Nah, sekarang dirubah menjadi bentuk lazim. Afan. Menjadi bentuk maklumnya ya. Oh iya ya. Nanti ini bisa dibuat maklum ya. Ya Ustazah. Nah, syaribanya. Nah, sekarang kalau fiil lazim yang tidak perlu objek, misalnya apa? Mida. Yang tidak perlu objek itu tadi sebentar. Tadi kataba bisa ya Ustaz ya. Kataba saya dia menulis enggak deh menulisnya. Kataba Kalau kataba bukan lazim. Kataba nanti masuknya ke muta'addi. Butuh objek. Objek berarti yang nggak butuh objek itu saya makan butuh objek. Saya apa ya Ustaz ya? Minum juga butuh. Minum butuh objek. Butuh objek. Pergi. Tadi apa ya? Tadi jaa ya Ustaz ya. Tadi Iya. ya. Sebentar. Jaa itu datang ya Ustaz. Iya, jaa. Aliyun. Aliyun. Nah, iya, Ali telah datang. Iya, ini ya, semua ini adalah fiil yang syariba tadi fiil mutadi, kalau yang jaa fiilnya adalah fiil lazim. Berikutnya, Umi Zainah, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Umi Ida. Umi Zainah, contoh fiil mutadi dalam kalimat jumlah fi'liyah. Fiil mutadi. Apa ya kata kerjanya ya Ustazah? Apa aja? Coba Umi punya kata dalam bahasa Indonesia apa misalnya? Yang butuh objek. Ya. Kata apa sudah? Doroba gitu. Bisa doroba memukul. Naam. Doroba. Memukul. Doroba. Zaid. Misalkan guru memukul murid gitu ya. Jangan Umi. Gurunya. Ya, kebanyakan sekarang murid yang memukul guru. Ya. Doroba. Misalnya. Doroba. Al-mudarisu. Misalnya pintu. Apa pintu? Oh iya. Babun gitu ya. Iya, al-baba. Ingat,
maf'ulun bih atau objek itu selalu mansub ya. Dorobal mudarisu al-baba. Dorobal Doroba mudarisul baba. Jadi seorang guru memukul pintu, gitu ya. Nah ini. Nah, kemudian kalau untuk fi'il lazimnya, contohnya apa? Yang tidak perlu objek. Jalasa. Umi Zaina? Ya, ya Ustazah. Tadi udah Hmm? ya. Ini yang muta'adin udah. Sekarang apa ya Ustazah? Sekarang lazim, ya nggak usah objek. Yang lazim, yang nggak perlu ini ya. Aduh ini ya. Jadi doroba. Dari doroba Berdiri, juga. tidur, kemudian Memukul kembali, pintu pulang. gitu. Doroba al-babu gitu boleh segitu aja. Nggak bisa. Kalau doroba tadi kan muta'addi. Oh iya harus ada itu ya. Fiilnya harus berbeda. Iya ya. Jadi dahaba Kok? dahaba Aisyah gitu ya. Iya, misalnya koma. Koma apa koma? Koma berhenti apa ya? Koma berdiri ya. Koma. Misalnya apa? Koma Zaidun. Zaid telah berdiri. Zaidun. Koma Zaidun Ya. gitu ya. Koma Zaidun. Zaid telah berdiri. Nah, ini ya koma ja'a itu merupakan fiil lazim. Lazim. Nah, barakallahu fikum jazakumullah khair Umi Zaina. Jazakallah khairan katsiran. Umi Nur. Nah, Ustazah. Yang muta'addi. Tadi ya, akala tadi siapa nih orangnya? Akala nama laki siapa sih? Akala Ahmadu Ar-Ruzza. Nah, akala Ahmadu Ar-Ruzza. Iya. Ar-Ruzza Ahmad telah memakan nasi. Iya. Lazimnya? Lazimnya waqafa ummun. Apa? Waqafa ummun. Ibu Waqafa. Apa itu waqafa? diam, maksudnya berdiam, berdiri maksudnya. Waqaf kan berdiri kan, waqafa. Ya, ini koma sudah. Kalau berdiri udah. koma. Sama ya. Lainnya datang kembali. Datang Roja'a deh. aja deh. Roja'a. Iya. Roja'a ummi. Roja. Ummi. Roja. Rojaat berarti? Oh iya, roja'at ummi. Iya, rojaatil ummi maksudnya ini ya beridofah ya? Iya. Nah, Ibu saya. ya, rojaatil ummi. Ibu saya telah pulang. Ya. Nah, di sini ya, ini adalah contoh-contoh dari fiil muta'addi dan fiil lazim. Taibar kalau fikuna jami'an, insya Allah nanti untuk Masya Allah. Ini yang habis memasak kue, coba. Saya, ya, coba. Yang butuh objek ya Umu Ustazah. Kenta telah Ya. memasak kue, coba. Ayo. Telah memasak kue, memasak apa ya memasak? Tobakho. Tobakho. Berarti kalau Umu Kenta apa? Tobakhot gitu ya. Tobakhot. Umu, iya. Kinta. Apa kue? Kue kaaka ya sih. Kue kakak ya. Iya, dia tuh bahasa ini ya. Halwa. Halwa. Kakak bisa, halwa juga bisa. Kuenya apa yang dimasak? Jadi lapar. Atau khubzu, roti. Kalau roti khubzu ya. Khubzu. Khubzun. Tapi kalau memasak itu lebih ke kayak ini ya. Kalau khobaza. Nah, itu dari ininya. Tobakho demikian tuh. Kalau tobakho itu lebih ke memasak ya. Misalnya apa? Masak ayam atau daging. Sama. Saya lagi bikin kue, saja bikin cake. Berarti kalau kue itu khobazo.
Kobazo. Ba. Obaza. Kobaza. Obaza pakai zai dari khubza. Obaza. Obazat Kobazat. pakai ya khubazat mungkin ta. Umum. Khubza. Ta. Kuza. Iya. Kuza. Masya Allah. Khubzun. Khubzun. Mana tadi? Khubzan. Iya. Mungkin telah memasak kue. Nah, sekarang lazimnya. Lazimnya. Berarti kalau lazimnya, kalau so'aba boleh nggak Ustazah so'aba? So'aba. Mm-mm. So'aba. Berarti so'aba nggak bisa ya? Itu perlu objek ya? Itu berarti kan pelajaran sulit ya misalkan gitu ya. Berarti, bisa nggak so'aba itu sulit? Dia sulit. Nggak bisa ya? Berarti, Kalau kata kerja lebih ke misalnya duduk. Terus habis itu tadi berdiri udah ya duduk. Terus kemudian apa banyak kata kerja yang dia tidak butuh objek. rohoso boleh nggak Ustazah? Apa? Rohoso. Roh, Koso. rohis Rohis. maksudnya. Iya. Rohusa, faula. Apa misalnya rohusa? Apa yang murah? Murah maksudnya kan? Iya. Itu kayak yang kemarin ya kita pelajari di sini tuh juga rohisun. Dari dia sifat musabahahnya tuh rohisun. Rohusa apa? Apa yang murah? Baju. Tapi dia butuh objek kan itu berarti ya? Iya, Berarti nggak bisa ya Ustazah ya? iya. Berarti Enggak, bisa. Jadi failnya rohusa misalnya al-komisu. al-komisu. Berarti failnya al-komisu ya. Berarti baju itu murah. Rohusa al-komis. Ya, baju itu murah. Iya bisa. Komisu. Jadi sama kayak kemarin katsuro al-kitabu gitu ya. Buku itu murah. Komisu. Ya. Barakallahu fikuna jami'an. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti ya. Pekan depan di field ditinjau dari aktif dan pasifnya. Silahkan dimerojaah kembali sebelum kita nanti untuk persiapan lanjutkan pelajaran berikutnya. Naftam bihamdallah wa du'ai kafaratul majlis. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Jazakallah. wabarakatuh. Ustazah. Barakallahu Bayakum fiik. jazakumullah khair. Barakallahu fikuna jami'an. Masalah. Jazakillah ustisina. Arigato. Jazakallah Assalamualaikum. khairan Ustazah. Kalau nggak dipanggil lupa. Astagfirullah. Ini dimatiin.